Kisah Isra Mi'raj. Kisah ini bermula di salah satu kota Haramain, Mekah. Kota di mana peradaban Islam dimulai saat setelah Rasulullah terpuruk dalam kesedihan karena meninggalnya sang paman Abu Thalib dan sang istri tercinta Khadijah dalam waktu yang sama. Kemudian Allah mengutus Jibril untuk datang menghibur beliau dengan menunjukkan bukti keagungannya berupa Isra dan Mi'raj. Saat itu Rasulullah sedang tertidur di Hijr dan Jibril datang untuk membangunkannya. Wahai Muhammad, bangunlah, akan aku tunjukkan bukti kebesaran Tuhanmu dengan menunggangi kendaraan ini. Rasul pun terbangun dan mereka memulai perjalanannya dalam waktu 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menuju Sidratul Muntaha, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Mereka berjalan dari langit 1 sampai langit 7 dan mendapatkan wahyu berupa syariat solat fardu. Wahai Muhammad, berapa kali Allah perintahkan umatmu untuk melaksanakan sholat? Rasul pun menjawab, Allah memerintahkan sholat sebanyak 50 rakaat dalam sehari. Ya Muhammad, kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan, karena umatmu akan keberatan sholat 50 kali dalam sehari. Maka kembalilah Muhammad dan Jibril kepada Allah sampai beberapa kali. Rasulullah bernegosiasi kepada Allah dan akhirnya diputuskan menjadi 5 kali dalam sehari. Ya Muhammad, kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan, karena umatmu akan keberatan sholat 5 kali dalam sehari. Karena Rasul malu untuk meminta keringanan terus-menerus, akhirnya beliau menerima keputusan 5 kali dalam sehari. Sesampainya Rasul di Mekah, setelah sholat subuh berjamaah, ia menceritakan hal tersebut kepada Hindun binti Abu Thalib, atau yang biasa disebut Ummu Hani dan keluarganya. Wahai Muhammad, yang kamu ceritakan itu sangat mustahil terjadi. Rasul menjawab bahwa dirinya tidak berdusta. Tidak mungkin, jangan kau ceritakan hal itu kepada masyarakat Mekah. Mereka tidak akan ada yang percaya. Namun Rasulullah tetap bergegas keluar dari rumah Hindu. Hai Muhammad, janganlah kau pergi. Qadimah, ta'ali. Ya Ummu Hani, Tolong kau ikuti kemana Muhammad pergi dan dengarkan apa yang ia bicarakan kepada masyarakat Mekah. baiklah, saya akan melaksanakannya. Rasulullah mulai menceritakan perjalanan Isra Mi'rajnya kepada penduduk Mekah. Begitupun beliau memulai mendakwakan tentang syariat salat 5 waktu. Namun Rasulullah banyak mendapat penolakan dari penduduk Mekah. Wahai putra Abdullah, tidak mungkin kau berjalan sejauh itu dalam 1 malam. Betul.
Mustahil itu. Baitul Maqdis kan jauh, butuh waktu 2 bulan perjalanan sampai ke sana. Betul. Lihat umatmu ini, murtad gara-gara kebohonganmu itu. Betul. Begitulah penolakan dakwah yang Rasulullah rasakan, terutama setelah wafatnya sang paman dan istrinya. Karena tidak ada lagi orang terpandang penduduk Mekah yang melindunginya. Mendengar kabar bahwa banyak muslim yang tidak percaya dengan Rasulullah, Abu Bakar bergegas bertanya kepada Rasulullah. Ya Muhammad, apakah benar engkau melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis pada malam itu? Rasul menjawab, Ya, benar. Kalau begitu, ceritakanlah kepadaku ciri-cirinya, karena aku dulu pernah mengunjunginya. Rasul pun menceritakan secara detail tentang ciri-ciri Masjidil Aqsa serta bangunannya. Masya Allah, ya Rasulullah, engkau benar, perkataanmu memang benar. Tidak ya Abu Bakar, kami tidak percaya akan hal itu. Ya Rasulullah, berikan kepada kami bukti yang lain ya Rasulullah. Rasul menceritakan tentang sebuah kabilah yang beliau temui saat perjalanan. Dan saat mereka tiba, mereka dimintai kesaksian, dan benar seperti yang Rasul sampaikan. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, engkau tidak pernah berdusta ya Rasulullah. Allahu Akbar. Maka dari kesaksian dan pembenaran itu, Rasul memberi gelar Abu Bakar dengan nama Asy-Shiddiq, yaitu yang membenarkan. Wahai umat muslim, wahai saudaraku, wahai penduduk Mekah, aku bersaksi bahwa Rasulullah benar adanya. Aku bersaksi bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Rasulullah tidak pernah berdusta, wahai umat manusia. Wahai umat manusia, jika ada di antara kalian yang menentang Rasulullah, maka aku Abu Bakar yang akan ada di garda terdepan untuk membelanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah istiqomahkan dalam melaksanakan sholat sampai akhir hayat, dan tetap mencintai dan meneladani kisah Rasul kita tercinta. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.